Oke, keranjang seterasi lagi dan halo Maca, saya Bintang dari Macapedia. Di depan saya sudah ada V20 series. Terdengar seperti franchise. Tapi sekarang kita mau coba konversi ini dengan range harga, ya perbedaannya bisa di kisaran 1 juta sih. Karena yang V20 sendiri harga 4.999, 5 juta. Dan V20 Special Edition dengan harga 3.999, 4 juta. Emangnya dengan harga yang beda sekitar 1 juta, bedanya apa aja sih? Oke, maka dari itu di konten ini kita akan coba compare dan sedikit memberikan data-data, mungkin tidak terlalu deep amat sih. Ini cuma data-data ringan mengenai apa-apa aja perbedaan dari V20 dan V20 Special Edition. Tapi bagi teman-teman yang belum nabung, silahkan nabung dulu agar kalian bisa mengisi keranjang kalian sendiri. Oke, di depan saya sudah ada V20 dan V20 Special Edition. Nah, kalau perbedaan basic spek sih, kalau ini sama sih kalau dari segi RAM dan kapasitas, 8 GB untuk RAM dan juga 128 GB untuk penyimpanan internal. Sementara kalau untuk prosesornya sendiri, V20 dibekali oleh Snapdragon 720G dan kalau yang Special Editionnya dia dibekali oleh Snapdragon 665. Entah itu versi AIE atau 665 biasa. Kami pun masih belum kurang riset mengenai itu, tapi bisa diketahui bahwa emang kalau yang untuk seri 720G lebih di atas. Secara kalau skor Antutunya sendiri dia sudah melampaui 200.000, bahkan di atas 250.000. Mungkin bisa sampai 270.000 or something mungkin. Sementara kalau yang 665 mungkin dia kisaran 150-an kali ya untuk benchmark Antutunya. Mungkin mentoknya dia di 180. Tapi kalau kita mau bicarakan masalah fitur kameranya juga, V20 kalau untuk resolusinya dia 64 megapiksel dengan tagline super naik kamera. Oke, dari kamera depannya sendiri V20 dia dibekali dengan 44 megapiksel dan juga V20 Special Edition dia cuma 32 megapiksel. Untuk resolusinya dia kalau V20 sendiri sudah bisa 4K sih, 60 atau 30 fps untuk kamera depan, sementara kalau V20 Special Edition-nya masih belum. Dan di video sebelumnya kita sudah sempat sedikit review sih mengenai V20. Kita sempat ngomongin mengenai target pasar. Kalau menurut perkiraan kami sih, kalau untuk V20 sendiri untuk pekerja-pekerja kantoran, untuk orang-orang yang sudah bisa menghasilkan duit sendiri, sementara untuk Special Edition dia dibuat untuk lebih affordable, makanya dia lebih murah 1 juta untuk orang-orang yang mungkin lebih kaum muda kali ya. Oke, sekarang kalau ngomongin masalah bodinya, ngomongin masalah V20, dia mungkin desainnya mirip-mirip dengan kakaknya sih, Vivo X50 Pro dengan model segitiga. Namun perbedaan yang paling mencolok adalah V20 dia cuma dibekali 3 kamera, sementara X50 Pro dia cuma punya 4 kamera. Sementara kalau yang dari desain belakang dari Special Edition sendiri, dia cuma mungkin agak mirip-mirip sih dengan Y series sih, mungkin kayak Vivo Y50, Vivo Y30 dan Y30 ini cukup mirip-mirip sih. Oke, dari desain depannya sendiri sih ini kami agak sayangkan sih karena dia masih pakai desain teardrop, dimana untuk brand-brand lain dan kompetitornya sudah pakai desain yang agak kekinian, entah itu all screen, ultra all screen dan juga ultra all screen. Tapi entah kenapa ini masih pakai desain teardrop, which is ini masih dipakai oleh HP-HP yang 2 tahun lalu dan juga tahun lalu. Oke, sekarang kita mau coba nge-compare masalah kameranya. Kalau untuk V20 sendiri dia punya 64 megapiksel dan untuk secondary-nya dia punya 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamera 64 megapikselnya itu kamera utama, sementara untuk 8 megapikselnya dia punya tiga bagian. Yang pertama dia untuk kamera wide, yang kedua untuk kamera makro, dan yang ketiga untuk kamera depth. Sementara untuk kamera ketiganya dari V20 digunakan untuk kamera mono. Sementara kalau untuk V20 sendiri untuk kamera utamanya dia beresolusi 48 megapiksel. Untuk kamera secondary-nya dia kamera makro dan juga kamera wide. Dia dengan resolusi 8 megapiksel dan 2 megapiksel untuk kamera mono sama. Di sini terlihat jelas untuk fiturnya sendiri dua-duanya sudah support 4K. Nah, yang untuk perbedaan lebih mencoloknya lagi, kamera depan. Untuk kamera depannya sendiri V20 sudah 44 megapiksel dengan tagline iFocus, auto iFocus, di mana biasanya kalau untuk HP-HP lain dia lebih fokus untuk wajah.
Tapi dengan fitur auto eye focus di sini V20 sudah berfokus terhadap mata. Jadi untuk hasil jepretannya lebih optimal. Dan ada juga sih kalau untuk V20 Special Edition dia masih belum bisa time lapse untuk kamera depan. Sementara untuk V20 biasa sendiri sudah bisa. Dan harus dicoba kah? Atau oke, jadi sekarang kita mau coba fitur gerak lambat kamera depan yang punya V20 sementara yang Special Editionnya tidak punya. Jadi itu adalah komparasi sedikit mengenai V20 dan V20 Special Edition. Jadi kalau ngomongin masalah range harga 1 juta, ya perbedaannya sudah jauh banget sih. Dimana kita kalau melihat dari segi performance 720G dan 665 dan juga dari segi fitur-fitur kamera yang disediakan, lebih worth it yang V20 sih, meskipun cuma nambah 1 juta tapi fitur tambahan yang didapatkan sudah lebih banyak banget. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga dengan video ini bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi teman-teman yang masih bingung untuk memilih gadget. Ciao.